Perkenalkan, nama saya Alia Putri, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 PIB, mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tayamum. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang begini tata cara tayamum yang benar dan doanya. Apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Namun dengan sebab dan syarat tertentu. Seperti apa tata cara tayamum yang benar? Sebagaimana kita ketahui, syarat sah sholat dan ibadah lainnya adalah dengan bersuci, yaitu berwudhu atau tayamum. Wudhu yang hanya bisa dilakukan dengan air mungkin akan sangat mudah dilakukan oleh orang yang sehat dan dengan ketersediaan air yang cukup. Namun, jika dibalik kesulitan menggunakan air, baik karena ketiadaannya, karena sakit maupun sebab lain, maka dibolehkan bertayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, berikut tata cara tayamum yang benar menurut ulama. Tata cara tayamum itu ada 3. 1. Dasar hukum. Yang kedua, syarat dan ketentuan tayamum. Ketiga, tata cara tayamum. Dasar hukum. Dalam kondisi tertentu, Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bertayamum, menggantikan wudhu sebagai bentuk bersuci dan dari hadas. Adapun dasar hukum bagi memudahkan tersebut termasuk dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Dari ayat di atas dijelaskan sebab dibolehkannya bertayamum, yaitu apabila dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan berwudhu. Selain itu, di saat dalam keadaan berpergian seperti di dalam pesawat atau kendaraan lain yang tidak bisa dilakukannya berwudhu, atau setelah dari kondisi buang air atau junub, yang apabila hal tersebut kemudian diiringi dengan ketiadaan air. Nah, tayamum bukan hanya boleh menggantikan wudhu, tetapi juga mandi besar. Syarat dan ketentuan tayamum. Mengenai sebab-sebab bertayamum telah dijelaskan para ulama fikih, diantaranya oleh Syekh Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhizi ala Mazhib Al-Imam Al-Syafi'i halaman 94. Menurutnya ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. Yang pertama, apabila dalam situasi benar-benar tidak ada air atau hanya mencukupi untuk kebutuhan minum, misalnya ketika berada di gunung atau padang pasir. Yang kedua, apabila jauhnya air diperkirakan di atas 2,5 km. Yang ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya sedang di penjara, terhalangi musuh atau binatang buas, sedang sakit, atau apabila menggunakan air dapat membuat sakitnya kambuh. Yang keempat, apabila dalam keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Nah, ini gambar atau tata cara tayamum. Bisa dilihat gambarnya. Tata cara tayamum, yang pertama, siapkan debu yang bersih. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca niat. Keempat, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Yang kelima, telapak tangan menyentuh debu. Yang keenam, telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. Yang ketujuh, mengusapkan kedua telapak tangan. Kedelapan, membaca doa tayamum. Setelah tayamum dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci seperti halnya doa berikut ini. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tidak sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci. Dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah,
Dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dan bertobat padamu. Nah, itu dia tata cara tayamum yang benar, lengkap, dan syarat dan doanya. Jadi, gak ada lagi alasan untuk tidak menunaikan sholat kalau kesulitan mencari air ya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.